Padahal suket subur Pak. Nek jenengan mati suket tumbuh subur, berarti depositnya subur lagi, berarti lemahnya subur enggak? Berarti rumput ini bisa jadi pupuk enggak? Jenengan lebih percaya teletongnya masalahnya ketimbang rumput jadi pupuk. Jenengan lebih percaya kencing sapinya jadi pupuk. Jenengan percaya enggak urin sapi bisa jadi pupuk? Iya. Percaya. Tapi kok jenengan enggak percaya biosaka yang asalnya rumput? Padahal teletongku yang pasti ampas. Urin itu juga ampas toh? Iya. Yang diserap apa nih? Berarti dibuang toh? Pak, jenengan ketika ngasih makan teletong, masih makan rumput, ketika dikasih makan banyak, teletongnya juga banyak. Artinya, yang jenengan kasihkan makan itu lewat saja toh? Berarti sebenarnya yang diambil sama sapi itu apanya? Sarinya. Tapi di teletong masih ada sarinya nggak? Oh, di urin masih ada sarinya nggak? Berarti yang diambil sama sapi yang bisa sampai gede, yang bertulang, yang dimakan gajah segede itu, pernah nggak gajah makan kalsium? Nggak toh? Tapi bisa kebayang tulangnya gajah gede kayak apa? Karena makan apa? Terus Pak, pernah enggak jenengan merefleksi bahwa semua hewan yang makan rumput kalau lahir dalam hitungan jam saja dia bisa jalan? Semua hewan yang makan rumput jalan berdiri itu butuh energi toh? Kira-kira logikanya harusnya bobotnya gajah sama bobotnya tikus itu berat mana? Harusnya yang jalan duluan siapa? Tikus. Itu kalau logikanya manusia begitu. Makanya logika kita itu terbatas. Allah itu punya hukum yang kita sebenarnya kecil sekali. Tapi kita tidak percaya dengan rumput. Gajah sama no gede nih. Tapi terus jenengan aja makan rumput loh ya. Bahaya Pak. Langsung ngadeg. Tapi nanti ada kaitannya dengan obat. Kata orang dulu, nih, ini harus dikait-kait. No, obat kuwi nyampar nyandung nggih. Nggih. Terus sembarang sing dipangan kewan-kewane ora mati, kuwi udu racun. Berarti semua rumput itu yang dimakan sapi tidak mati racun enggak? Boleh nggak dimakan manusia? Boleh, tapi ojo Pak. Jangan. Jangan. Hancur dunia persilatan Pak. Harus ada caranya gitu loh. Pak, alang-alang obat enggak? Obat. Teki obat enggak? Lulangan obat enggak? Iya. Terus meniran obat enggak? Obat. Terus kalau itu diremes pakai teori biosaka berarti racun enggak? Terus tadi ngomong biosaka bisa enggak untuk ternak? Biosaka bisa enggak untuk ikan? Bisa. Biosaka bisa enggak untuk udang? Bisa. Secara otomatis ya, kalau kita sebarkan biosaka di kolam, plankton itu kan butuh mikro toh. Iya. Kalau yang kita sebarkan saripatinya ini, plankton itu makan nunggu busukannya rumput-rumput loh. Nunggu bahan mineral yang terlarut dari aliran loh. Tapi begitu kita kasih ini, sebenarnya ini bisa langsung jadi makanannya plankton enggak? Bisa, karena plankton bukan ngambil makan daunnya begini. Plankton itu makan saripatinya yang sudah terlepas, yang terlarut di dalam air. Nah ini sedikit kita kupas tentang biosaka, kisi-kisinya saja dulu. Sehingga biosaka ini apa toh? Biosaka bukan pupuk. Tapi Pak, jenengan butuh vitamin A. Anak kecil butuh vitamin A. Anak kecil dikasih vitamin tetes merah biru. Pak, ngopo nih ngasihnya hanya 1 tetes? Kok nggak sak gelas gitu? Kenapa? Nah, karena itu vitamin, tapi bukan makanan. Nek makanannya tanaman itu kan pupuk ya. Nek biosaka ini bukan pupuk. Kok bisa menyuburkan? Mohon maaf Pak. Tanah kita subur enggak? Subur itu berarti di bawah ada unsur hara.
Iya. Tapi kok nandur padi harus ngejar-ngejar pupuk. Padahal rumput tumbuh subur kok. Ini subur sempurna, berarti tidak kekurangan apapun. Berarti menurut rumput ini di tanah itu ada macam-macamnya yang bisa dimakan dan bisa tumbuh baik. Ini sederhana saja, berarti di tanah itu tidak sakit. Tanah kita udah ini tua, tanah kita katanya sakit, sudah nggak kayak dulu. Mohon maaf nih, buatan gurui, tapi sebenarnya yang sakit itu kita, dan yang sakit itu kita, Pak. Pikirannya kita itu terlalu neko-neko, terlalu jauh. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Kita terlalu meremehkan rumput, terlalu menggedeng karo rumput, bar tukul dhewe wis pokoke nek wis gedeng kuwi apik pun elek, gitu Pak. Nggih. Nek nyemprot dongane apa? Wis rasa tukul meneh gitu loh. Wis rasa tukul meneh. Kalau itu diijabah, Pak, jenengan bisa nggak nandur? Nggak mungkin. Kalau itu diijabah, rumput nggak tumbuh lagi, jenengan nggak mungkin bisa tanam. Untung saja, dongane jenengan waktu nyemprot itu nggak diijabah. Nah, biosaka itu bukan pupuk, tapi biosaka itu menularkan kemampuan adaptasinya rumput. Jadi istilah ini bahasa rumput. Kenapa tak bilang bahasa rumput? Pertama, rumput itu juga bertasbih. Berarti rumput itu umat. Kira-kira kalau umat satu dengan yang lain komunikasi enggak, Pak? Buktinya rumput satu dengan yang lain tumbuh bareng, enggak ribut tuh, Pak. Enggak tarung dong. Enek rumput teki, enek lulangan, enek rawatan, enek wis macam-macam lah di situ sampai enggak. Pokoknya ratusan jenis rumput tumbuh bareng-bareng, tidak saling berebut. Berarti mereka Bhinneka Tunggal Ika enggak? Iya. Pak, kalau di sini ada orang baru pindahan terus sombong nggak mau tegur sapa, jenengan seneng nggak? Terus padi itu orang asing nggak? Jagung itu orang asing nggak? Ketika nggak mampu adaptasi, kok yang jenengan salahkan rumputnya, penduduk asli jenengan basmi semua. Jenengan sebagai khalifah adil nggak? Loh, serius ya? Loh, jenengan percaya bahwa rumput bertasbih? Bayangkan kalau satu rumput juga bertasbih. Kalau dia hanya bertasbih, karena dia tidak nyangkul, tidak nandur gitu loh. Kalau dia lebih banyak bertasbih, satu rumput mati, jenengan sudah memutus berapa banyak tasbih, misalnya begitu. Ini kalau kita ambil dari sisi yang secara pemahaman agama, kita itu sedang memutus ibadahnya umat gitu. Hukumnya apa? Gede Pak dosanya ini. Karena membunuh orang itu, ya kamu itu adalah sama seperti makhluk yang lain. Mereka juga bertasbih sama seperti kamu, tapi dengan caranya sendiri.